Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala haula wala quwwata illa billah. Ulama al-kiram wa habaibana al-afadil wa ulama al-aizza, para anggota pengurus Jam'iyatun Nahdlatul Ulama baik dari Bondowoso maupun Situbondo dan tempat-tempat lain, baik pada tingkat cabang, majelis wakil cabang maupun ranting-ranting, pengurus partai kebangkitan bangsa, baik dari Situbondo, dari tempat-tempat lain maupun dari anak-anak cabang, para santri Pondok Wali Songo. Saya tidak berani bilang santriwan, santriwati, khawatir kalau keliru santriwati nanti kok jadi santri nungguti-wati. Rupanya sudah ngerti istilahnya. Para hadirin wal hadirat, khususnya kepada yang al-mukarram yang saya muliakan, Al-Walidul Fadil Kiai Ahmad Sofyan dan akhi al-mukarram Kiai Khalil As'ad Syamsil Arifin. Alhamdulillah malam ini kita bisa kumpul di Pondok Wali Songo untuk ada halal bihalal. Halal bihalal itu adanya cuma di Indonesia, tempat lain tidak ada. Kalau dasarnya saya rasa al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma syubuhatun. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, yang di tengah-tengah itu syubhat, itu yang tidak jelas. Ya, jadi kalau ada orang kampanye besok-besok coblos yang tengah tidak jelas kok suruh nyoblos. Untung sekarang sudah tidak ada ya. Dulu kan yang nomornya begitu Golkar, sekarang sudah dapat nomor berapa itu tidak tahu saya. Ya, nah kalau nomornya PAN itu katanya 13, nomor apes. Nah, PDI Perjuangan nomor 18 katanya seorang paranormal, yaitu Empu Joko Budo, itu paling baik nomor 18 itu mendatangkan untung kalau dipakai judi, lainnya judi itu. Yang baik itu nomor 15 itu artinya gabungan iman tauhid kita nomor 1, gabungannya dengan rukun Islam. Wong iman dan Islam lah itu baru penuh. Ya, mudah-mudahan dengan mendapatkan nomor 15 PKB akan menang. Nah, dalam rangka halal bihalal, di samping kemari saya tadi ke Pondok Sukorejo, ya, tetapi Kiai Fawaid gak ada, jadi yang ngoni cuma nyanyi saja. Dasarnya saya ini alap-alap, pulang itu bawa jadah dengan bawa nomor wes. Nah, jadi mudah-mudahan dengan demikian walaupun pendirian kita sangat berbeda satu dari yang lain,
kita tetap bersaudara, betul? Karena Al-Quran Karim sudah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya telah kujadikan kalian dalam bentuk lelaki dan perempuan, jajal kabeh wedok, ganti anak-anak sapa itu, jajal lanang tok, wah bidan nganggur. Ya, karena itu ya harus ada dua-duanya. Tapi yang melalui perkawinan, kalau tengah sawang kayak ini. Nah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kujadikan kalian ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa agar saling mengenal. Sudah main bom-boman itu, nyimpen bom, meletus bom seperti di Bali kemarin itu, ya. Kalau NU gimana? NU punya bom itu tukang guyu, bom baik. Aja boleh bom baik itu lah guyu. Nah, akhirnya kok kakean bom, kota Bombay dirubah namanya jadi Mumbai. Dulu waktu diadili Amrozi tukang meledos bom di Bali menyatakan bahwa dia bikin bom kecil, ya nggak kecil sih, tapi tidak membunuh orang. Tapi ada lagi bom yang lebih besar, lebih dahsyat, itu yang membunuh orang banyak, 220 orang. Saya terus terang saja waktu itu tidak percaya. Maksudlah ada mengutip mati. Tapi tidak lama kemudian terjadi pemboman serupa di hotel Marriott di Jakarta. Loh, bener nek ngono. Betul Amrozi. Karena itu saya minta pemerintah periksalah dengan seksama, jangan dibiarkan. Berapa bulan kok nggak pernah diperiksa, itu gimana? Ada contoh lagi ini. Tadi saya mampir di mana Lumajang itu, di Jatiroto, mampir rumahnya almarhum Kiai Asmuni yang dibunuh orang karena alasan politik. Waktu itu semua orang dari Kapolri ke bawah sampai ke sektor-sektor, termasuk juga Ketua Umum PBNU menyatakan itu kriminal murni. Sayalah satu-satunya orang yang ngomong tidak, itu motifnya politik, harus dilacak. Sekarang ternyata betul yang membunuh itu seorang keturunan Tionghoa, suruhan orang tukang mateni wong, bunuh itu. Nah, ngapain ada orang Tionghoa kok marah sama Kiai Asmuni suruh mateni? Ya mesti ada maksudnya tuh. Mesti ada maksudnya. Di sini saya minta Kapolri tolong periksa lagi. Kalau ditunggu nanti lama-lama sampai sendiri yang diperiksa rakyat. Jadi memang kita harus berani ngomong gitu ya, bahwa hal-hal semacam itu kejahatan kriminal, kejahatan yang dilakukan apakah politik, apakah kriminal terhadap rakyat, haruslah kita buka seadanya. Sebenarnya ini kalau tidak begitu percuma jadi alat negara. Ya, kenapa? Karena ada yang disembunyikan. Nah ini yang tidak benar, itu yang disembunyikan itu. Siapapun orang itu, setinggi apapun pangkatnya, harus tunduk kepada
undang-undang kepada hukum. Loh, tidak hukum saja loh, hanya proses politik saja kita harus ikut kok. Masa Pak, iya contohnya saya ini presiden, waktu itu diperiksa oleh Pansus Bulog G dan Bulog United, tidak didapati kesalahan apa-apa. Karena itu lalu langsung Megawati Soekarno Putri manggil semua pemimpin partai, termasuk waktu itu Pak Matori Abdul Jalil, untuk memutusi piye iki gak ketemu kesalahannya. Dijawabnya, baiklah kita panggil sidang istimewa MPR, artinya masalah hukum diselesaikan secara politis. Ini tidak benar. Tetapi walaupun demikian, karena itu keputusan badan tertinggi negara ini, saya tunduk. Banyak orang situ Bondo ikut tanda tangan kalau perlu mati mempertahankan kepresidenan saya. Jawab saya cuma sepele saja. Di Indonesia tidak ada jabatan pemerintah atau jabatan negara setinggi apapun yang harus dipertahankan dengan tetesan darah. Kalau keyakinan, mati-matian. Seperti kedaulatan hukum, sekarang ini umpamanya ada yang berani nggak perlu kedaulatan hukum, tak parani. Saya mati pun tidak apa-apa kalau itu. Khususnya untuk mempertahankan jabatan, karena jabatan itu barang kecil. Barang kecil, tidak ada artinya jabatan itu. Jika itu apa tidak ada artinya. Buktinya sekarang ini saya tidak pakai pers, di mana-mana pidato, yang ikut saya itu semuanya ngomongnya apa? Ngomongnya Gus Dur sampai akan jadi presiden lagi loh. Ya, jadi karena itu tidak perlu kita ngotot-ngotot mempertahankan jabatan. Ini orang segini banyak yang katanya tadi 900.000 itu kan menunjukkan kecintaan luar biasa dari rakyat kepada cita-cita perjuangan, bukan kepada orang per orang. Maaf, saya dari awal dulu selalu mengatakan saya sam'an wa ta'an kepada Kiai Ahmad Sofyan. Kenapa? Bukan karena beliau itu orang begini, orang begitu. Kiai Ahmad Sofyan gak iso mibrel, tetapi beliau membawakan cita-citanya NU ketika NU berdiri pada tahun 1926, yaitu kejujuran. Jadi karena itu saya belani mati-matian, walaupun teman-teman saya kadang-kadang tidak paham. Ya biar dulu lama-lama kan paham-paham sendiri. Lu sekarang sudah paham, ya teman-teman saya sudah pada tekan semua sekarang itu SK PKB, DPC PKB di itu Bondo setelah Munasus Mustafsus musyawarah cabang khusus. Nah ini artinya apa? Apa yang benar sejak semula tampak di mata kita, baru belakangan disadari orang. Nah, Kiai Ahmad Sofyan begitu itu kan sudah dari dulu, zaman kita belum merdeka, beliau sudah dianggap. Karena apa? Selalu perkataan beliau sesuai dengan kenyataan. Itu yang penting. Nah, sekarang Kiai Ahmad Sofyan sudah menjadi milik bersama. Kalau bicara kita yakini kebenarannya, dan yang penting taujih atau kepemimpinannya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya atau bukan? Iya. Sekian banyak datangan karena beliau. Nah,
Saya sendiri terus terang ya, saya sendiri ini ya untuk apa rasanya badan ini. 3 hari yang lalu saya meninggalkan lapangan terbang Tel Aviv 2,5 jam terlambat karena pesawatnya rewel. Sampai di London, di Inggris, ternyata tidak bisa ngejar pesawat yang mau ke Singapura sudah jalan. Saya terpaksa tinggal di hotel nunggu pesawat besoknya. Nunggu pesawat, ya namanya orang nunggu pesawat tak bisa tidur. Besoknya naik pesawat juga tak bisa tidur, pikirannya macam-macam. Sampai di Singapura tadi pagi jam 8, pulang sampai di Indonesia jam setengah 12 sampai. Saya belum sampai ke rumah ini, entah besok dijewer, entah diapakan oleh istri, saya tidak tahu ya. Pokoknya baru mulai. Sebab apa? Saya ingat malam ini harus sowan ke Kiai Ahmad Sofyan dan Kiai Khalil. Yang saya sowan ke Kiai Abdul Alim di Sidogiri, dan sorenya saya acara di Probolinggo melantik pengurus baru karena pengurus yang lama ketuanya dicopot melanggar peraturan pemerintah PP 153 tahun 2000. Lho ngono bupatine menenge dasar. Ya besok kalau kampanye tak tuneno nggih. Ya tahu orang Lumajang. Ya bupati kok kaya ngono. Nah, jadi itu. Nah, sekarang ini saya berada di sini, alhamdulillah hilang kesel kabeh mergo iso sowan kepada Kiai Ahmad. Yo iya, ngampung tangane wong alim pisan wis hilang kabeh. Dan ketemu juga dengan Gus Khalil. Ini. Nah, para saudara, kita berhalal bihalal, yang punya adat begini ini orang Indonesia tok, lainnya tidak ada. Bahkan Indonesia saja tidak semua. Muhammadiyah nggak mau halal bihalal. Loh, rupanya podo tapi jarene silaturahimi ya wes bono. Memang silaturahimi ada dalilnya. Nah kalau halal bihalal tidak pakai dalil, ya tidak apa-apa, ajar ngono ya. Bedo itu biasa. Pada tahun 1928 terbit majalah Suara NU. Nomor perdana ada tulisan dari Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari di Jombang, Rais Akbar NU. Di situ beliau nulis bahwa kalau beduk itu ada dalilnya, yaitu dikiaskan kepada duf. Duf itu terbangan itu loh, kalau dipukul pakai kulit itu tong-tong ya itu dipakai sholat, manggil sholat itu beduk oleh. Dan nek kentongan itu tidak ada kulitnya, yang ada cuma kayu ditutup tung lah, itu nak manggil sholat itu tidak boleh menurut beliau. Jadi tidak boleh pakai kentongan. Kemudian bulan berikutnya keluar majalah Suara NU nomor 2. Di dalamnya ada tulisan dari Kiai Fakih Mas Kumambang. Tentunya Kiai Ahmad Sofyan masih ingat. Beliau ini wakil Rais Akbar, wakilnya Mbah Hasyim. Jawabnya, tulisannya begini: walaupun saya takzim kepada Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, dalam soal kentongan saya agak beda pendirian saya. Menurut saya kentongan itu untuk manggil sholat. Jadi kiasnya ya untuk manggil sholat itu, kalau manggil sholat dengan beduk boleh, dikiaskan kepada kentongan juga boleh. Wajib kiasnya di situ. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Bulan berikutnya lagi ketiga, tidak sampai itu. Begitu keluar yang kedua ini, Kiai Hasyim Asy'ari
memanggil murid-muridnya kiai-kiai kabeh sing teko Jombang dan juga santri-santri senior Jombang. Coba kamu baca dua-duanya, bacakan nomor 1 dan nomor 2 dari dia dan dari Kiai Fakih Mas Kumambang. Lalu apa setelahnya? Kata beliau, kamu sampean semua wis weruh, aku gak ngolehi, saya tidak memperbolehkan kentongan, Kiai Fakih memperbolehkan. Sekarang sampean terserah, dua-duanya sama kuatnya, mau pakai kentongan ya baik, tidak pakai kentongan ya tidak apa-apa. Cuma saya minta di masjid saya di Tebuireng ini jangan sampai ada kentongan. La ilaha illallah. Begini loh, orang zaman dulu itu berbeda pandangan, tidak ada masalah. Apa yang terjadi setelah itu? Beberapa bulan kemudian Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang diundang memberikan ceramah maulid di Pondok Mas Kumambang oleh wakilnya Kiai Fakih Mas Kumambang. Nah, mau datang ke sana kurang 3 hari, Kiai Fakih Mas Kumambang mengirimkan 110 orang utusan ke langgar-langgar dan masjid-masjid seluruh Kabupaten Gresik yang 400 itu jumlahnya. Apa isi pesan beliau? Selama ada Kiai Hasyim Asy'ari di Gresik, harap semua kentongan diturunkan. Coba antara mereka begitu menghormatinya itu, ya. Ini belum lagi ditiru yang lain-lain. Ya, temannya Kiai Ahmad Sofyan, Kiai Abdul Wahab Hasbullah bersama Waitu Rois Am NU, wakilnya ada Kiai Muhammad Bisri Sansuri, itu adalah mbah saya dari ibu. Lalu berdua ini mesti beto, segi haram, segi halal. Jadi kalau sudah mulai orang dua itu bicara, yang lain kitabnya ditutup ya itu. Wis jano ae wong loro itu. Kok belak-belakan itu mukanya merah begitu. Pokoknya koyo seperti orang mau perang saja. Tapi begitu beduk berbunyi, dung. Lerensik, wudu bareng. Gentenan itu, ya, nimbol wudune gentenan. Terus ke masjid bareng kiai-kiai pirang-pirang itu. Sana itu nanti Mbah Kiai Wahab dan Mbah Kiai Bisri Sansuri. Itu IP itu. Mbah Bisri itu dapat adiknya Mbah Wahab. IP itu kakak IP. Lu ngono bisa surung-surungan. Monggo sampean imami, sampean sing tuwek imami. Oh, terus sampean sing duwe masjid. Surung-surungan. Sampai lho, kiai-kiai lain di malah semua nunggu di wong loro lho. Puluhan kiai itu loh. Jadi zaman dulu itu orang geger karena agama, seneng karena agama, berbeda pendapat karena agama, dan bersatu karena agama. Jadi tidak ada kepentingan sendiri masuk di dalamnya. Saya harapkan sampean semua juga begitu. Kalau milih nanti milih karena agama. Umpamanya loh ya. Di antara sampean ada anggota PKP, Partai Kalah Perang. Sekarang PKPI punyanya siapa? Ini Edi Sudrajat. Punya PKP, Partai Kalah Perang. Nah itu kalau sampai nyoblos PKP itu coblos, saya ridho asal itu lillahi ta'ala. Nah, tapi kira-kira ngono, ridhonya Allah itu adanya di dalam PKP. Kira-kira kan boleh saja. Entah betul tanda yang lihat dong kira-kira. Ya, saya ini dulu 1 tahun sebelum PKB lahir, saya dibilangin seorang istikharah. Yai, saya tadi malam istikharah. Ya, di mana?
sampai kok pakai pil KB. Dulu Bu, masa saya pakai pil KB? Sampai kok damel pil KB barat Jawa ini. Damel itu artinya bisa pakai, bisa membuat, gitu loh. Saya mau pakai pil KB wis tuwek Bu, setelah anak saya sudah punya cucu bara saya ini. Lah itu kalau pakai, kalau membuat saya tidak punya pabrik obat. Jadi betul ngertos pokoknya kalau ruwin itu sampai damel pil KB gitu. Setahun kemudian oleh PBNU ditetapkan saya justru membuat sebuah partai baru. Saya ngejak konco wong wolu, orang 8 teman saya ini sidang dengan saya 9 orang, duduk bareng. Kita bicara perlunya partai baru gini gitu. Satu orang nanya, "Lah ini nanti namanya apa?" Salah satu lagi yang lain bilang, "Ya Partai Kebangkitan Bangsa saja." Singkatannya PKB. Saya itu ketahui gitu ya, dulu katanya PKB. Gak apa-apa. Masih kaitannya PKB, burinnya PKB ya apa. Nah, para hadirin dan hadirat, ini semua menunjukkan bahwa di dalam berpolitik pun kita harus menggunakan keikhlasan. Tidak bisa begitu saja ikhlas, bisa. Saya ini terus terang, kalau duduk di meja makan, ya sebulan sekali rumput dulur-dulur. Adik saya perempuan itu Al-Hidayah, Golkar. Yang kedua PKU, Partai apa? Bangkitan Umat apa itu namanya? Ya, bikinannya Pak Yusuf Hasim itu. Terus yang keempat, terus gendeng mana? Ono, saya ini nggak nyoblos. Apa namanya itu? Golput. Terus di sini mana? Saya belum tahu Mas mau jadi apa. Ya wes kakak, yang penting ikhlas kabeh. Ada ikhlas kabeh saiki kabeh muni, aku yo PKB kok. Jadi nek dikalahi karo ikhlas, semua orang juga akan ikut Nah ini. Nah kalau sekian banyak orang ini 900.000 orang Situbondo itu ke PKB, artinya memang PKB partainya orang ikhlas. Mudah-mudahan di bawah pimpinan Al-Mukarram Kiai Ahmad Sofyan dan pimpinan Gus Khalil bin As'ad itu akan tercapai, walaupun DPC-nya itu bukan beliau-beliau itu tondo ikhlas. Ikhlas sampai kabeh. Ini enggak, kalau dia banyak keliru. Musopo saya enggak kenal. Saya enggak kenal. Sampai sekarang aja enggak hafal. Terus ketua Dewan Suro DPC siapa, ketua Dewan Tafsir DPC Situbondo. Pokoknya yang penting singgawe Yai Ahmad Sofyan sudah selesai sudah. Kalau enggak masih gendongan kayak opa kumo. Ya jadi begitu, itu orang berpartai seharusnya ikhlas kepada orang yang memimpin kita. Betul apa tidak? Ini padahal pimpinan partai politik itu tidak gampang. Katanya seorang penyair Torofa Ibn Abad sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, termasuk syair jahili, ya, ini nyifati politik jelek sekali. Walasta bimustabiqin akhon la talumuhu ala syu'afin ayyur jali muhallamu. Kamu bukan orang pertama
yang menyakiti saudaranya. Anggita enak tanya kalau partai politik ini disakiti terus-terusan oleh orang. Nah, kalau pakai dan pakai ya monggo, tapi kalau yang betul-betul memegang partai jujur-jujuran itu sakit, karena yang akan menikam kita itu saudara kita sendiri. Saya itu dengan Megawati kurang apa? Lah iya, saya itu pernah diminta itu loh Megawati Soekarno Putri mengumpulkan kiai-kiai Betawi. Sudah kumpulkan 40 orang susah payah nyusuli siji-siji, akhirnya ngumpul di Langgar, di Surau, di belakang rumahnya di Kebagusan. Kiainya duduk dengan tenang enaknya, Megawati masuk blek dalam masjid, di pundaknya gendong kiri, kurang ajar. Jadi ya yang membunuh kita ya saudara kita sendiri. Nah, mari ngomong apa masuk dulu ngomong kalau ya ini nunggu kiri. Nah itu satu contoh. Makanya betul walasta mustabikin akhon latalumuhu ala syu'asin ayyur rijali madzabu. Kalau kamu bukanlah orang pertama yang disakiti saudaranya. Tapi kalau dipikir betul, apakah memang ada orang yang sopan di dunia? Coba. Orang yang sopan di dunia. Itu saking sudah putus asanya Torofa ibn Abid itu. Ya. Jadi sebelumnya zaman Nabi sebagai penyair jahili, Torofa mengatakan, walasta bimustabiqin akhon la talumuhu ala syu'afin ayyur rijali muhazzabu. Engkau bukanlah orang pertama yang disakiti saudaranya. Kalau dipikir secara mendalam, apakah memang di dunia ini ada orang yang sopan? Loh, saking putus asanya Torofa bin Abad dengan politik kok elek kabeh begini. Bahkan beliau mengatakan di dalam mu'allaqahnya sangat terkenal, fa innaka kallailil ladzi huwa mudriki wa in firtu annal muntaha anka wasi'un. Sesungguhnya engkau bagaikan malam yang selalu menemukan aku di mana saja. Orang hidup itu tidak bisa tidak ketemu malam, mesti kena malam. Ya. Wa in khiftu annal muntaha anka wasi'un, walaupun tadinya kusangka jarak antara kita berdua sudah sangat jauh. Artinya kekuasaan pemerintah, kekuasaan raja itu ada di mana-mana, tidak bisa dihindari. Lalu rupanya digunakan jelek, tidak untuk kepentingan orang banyak, tapi kepentingan pejabat. Akhirnya begitu Torofa muring-muring begitu. Ya. Fa innaka kalailil ladzi huwa mudriki wa in filtu annal muntaha anka wasi'un. Jadi sejak dulu memang para penyair juga sudah paham bahwa politik itu kalau dipakai kotor ya kotor. Karena itu kita harus bersyukur bahwa PKB sebagai badan politik di situ Bondo di bawah pengawasan Al-Mukarram Kiai Ahmad Sof. Ini saya nggak guyon ya, ngosok atuh-atuh dari Jakarta guyon ya enggak. Saya serius ini. Ada pilihan bagian politik ya. Ada penyair lain namanya kita. Oh, penyanyi saja boleh kok, penyair nggak boleh itu. Ya, katanya Umrul Qais Al-Tindi. Ala ayyuhal lailu tawilu alan jali. Bisubahin famal isbahu fika bihamfali. Wahai malam yang panjang, benarkah engkau mempunyai suku? Kayak kok semua
bengi tidak enak subuh belas. Karena dia itu kalau subuh ingat kekasihnya. Oh ini udah pagi-pagi supaya saya bisa metungi. Dia itu ala ayyuhal lailu tawilu alan jari isbahin fama isbahu fika bihamsari. Ya lain sudah ini di Pondok Wali Songo saya tidak berani teruskan nanti malah di sini gak karuan pisang. Coba toh ada penyair mengatakan ya wa in takut saat dibini kholikotun fasulli tiabi min tiabi kitan suli. Kalau ada dariku tingkah laku yang salah, maka pisahkanlah bajuku dari bajumu. Lah mana apa kok ambil itu? Jadi seneng satu itu. Lah iya lah tadinya ngapain kok bajunya sampai kumpul gitu loh. Itu ya. Nah sudah, saya tidak berani hitung-hitung lagi di pondok ini diarani karuan apa. Nah, para hadir dan hadirat, kita akan memasuki pemilu tidak lama lagi. Saya tidak kampanye, ini belum waktunya kampanye. Ya, tidak kampanye ini hanya cerita apa yang dituju PKB gitu loh. Jadi jangan jalani kampanye. Kalau ada orang tetap ini belum waktunya kampanye Pak. Kapan bisa bedakan enggak? Kampanye dengan tidak kampanye. Kalau joblok apa bedanya? Kampanye itu sampai nyoblos soal itu kampanye. Nah kalau saya cuma cerita bahwa partai A akan bekerja begini ya kampanye itu. Nah jadi sekarang saya mau bilang apa yang menjadi sasaran PKB ini bukan kampanye. Walaupun nyebut PKB ya harus dibedakan ya, harus bedakan ini kumpulnya orang banyak untuk mengetahui bahwa di dalam hal ini orang PKB itu punya tujuan begini loh. Sasaran ini apa sasarannya PKB? Satu, demokratisasi Indonesia. Kita ingin demokrasi tegak di bumi kita, betul apa tidak? Jangan sampai kayak sekarang orang keluyuran koruptor tambah akeh ya sih ini. Orang kabeh harga hukum tinggi ya dibiarkan saja. Bahkan lebih serem lagi, pesawat terbang F-18 Hornet Amerika manuver di atas bawean yang tidak ada yang bisa ngaruh-aruhi. Kapal perang Amerika Serikat manuver di barat Pulau Natuna di perairan Riau dibantu oleh kapal-kapal perang Singapura. Awak di nonton protes saja tidak berani itu loh. Terus nemen sih terlalu jauh kita ini. Jadi karena itu perlu kita menegakkan demokrasi dalam arti bahwa kita ini memelihara kedaulatan kita memelihara supaya negara kita tetap berlangsung secara hukum. Karena inti dari demokrasi itu sebenarnya dua. Satu, kedaulatan hukum. Tidak pandang bulu siapapun yang melanggar hukum harus diadili. Beberapa tahun yang lalu, saudara siapa itu yang mati di ribut-ribut gereja dibakar, dirusak, kan ada yang mati tuh sebelah timurnya Kapongan, ya, Sidik. Nah itu apa kabar ceritanya? Tidak ada sekarang. Mesti ada yang bersalah. Kalau ada orang mati mesti ada yang dibunuh. Nah itu cari, nggak mau cari karena waktu itu yang menyuruh itu ada. Siapa yang nyuruh? Saya tahu tapi tidak mau ngomong. Loh kenapa? Dan tidak ada buktinya. Dan tidak ada buktinya di tangan mereka disembunyikan.
Dan orang-orang itu sekarang jadi pejabat negara, tapi seneng-seneng boleh. Kok jadinya nggak karu-karuan. Baru-baru ini ada pembunuhan di Podoroto, Jatiroto, Pak Kiai Asmuni. Saya tadi mampir sana, kasihan saya. Dua muridnya, dua putrinya mondok di Sidogiri di tempatnya almarhum Kiai lupa saya itu, Kiai sudah meninggal, Gus Husen. Saya tahunya yang namanya Gus Husen. Meninggal sana. Saya tanya, sampai di mana mondoknya? Di sana Pak, tapi sementara enggak pulang, enggak ke sana. Kenapa? Ya wis tak golekno. Anak wong NU sampai mati membela NU. Harus kita urusi sampai jadi wong pinter, betul? Yang di kampungan juga begitu, saya bilang, wis saiki keluarga sampean ijik kuat bayari. Mene-mene besok-besok sampai harus jadi dokter, saya yang ngurusi. Nah ini dari NU itu karuan. PKB baru jelas kalau itu. Karena apa? Karena pengorbanan beliau-beliau itu bukanlah barang mainan. Pengorbanan darah dan nyawa itu untuk kepentingan bersama. Kiai Asmuni itu nggak ada apa-apanya, tahu-tahu dipateni wong. Ya karena tidak ada buktian, kita semua tahu siapa yang bunuh. Ya, awas besok-besok. Saya menasihkan lagi, kita urus dari awal. Kita harus berani begitu menegakkan hukum. Di samping tegaknya kedaulatan hukum, maka ada satu unsur lagi bagi demokrasi, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua warga negara di muka undang-undang. Mbuh tukang becak sinok kene, mbuh Yai Ahmad Sofyan, mbuh Pak Bupati, mbuh Polres, mbuh Dandim, semua harus mendapat perlakuan yang sama di hadapan undang-undang. Artinya kalau salah dan melanggar hukum ya harus dihukum. Kalau tidak ya nggak apa-apa, terserah, nggak ada masalah. Jadi karena itu nanti kita menegakkan demokrasi dengan cara demikian. Kedua, bangsa Indonesia adalah bangsa Muslim yang terbesar di dunia. 180 juta manusia Indonesia beragama Islam. Ini adalah umat terbesar. Karena itu sudah seharusnya Indonesia memimpin dunia Islam. Karena itulah saya keluyuran, para hadirin, keluyuran ngalor ngidul tak bagi waktunya baik-baiknya. Kemarin saya dari Israel, untuk apa menemui Yasir Arafat? Sebab saya mendengar bahwa Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel, saya pernah ketemu dia bersama dengan Mikhail Gorbachev, dan deklar dua orang mantan presiden, satu dari Rusia dan satu dari Afrika Selatan, bersama saya bertiga bertemu dengan Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel. Dalam pertemuan tersebut yang mestinya 30 menit, kemudian Gorbachev wegeran dengan Sharon, yaitu apa? Menurut Sharon boleh saja masalah sengketa Palestina Israel diselesaikan dengan perundingan internasional, tapi dengan syarat bahwa Yasir Arafat harus dikeluarkan dari pemerintahan. Syarat apa? Syarat itu harus cocok dengan makhluknya. Kalau di kitab mana saja
syarat dan maksud harus sama. Nah itu kok enak ya Ariel Sharon bilang tidak pakai hasil Arafat buang, terus Gorbachev marah, berdua berkelahi. Yang mestinya kita hanya 30 menit diterima Sharon, akhirnya menjadi 3 jam. Iya Pak Yusuf ini gegeran, saya nguasi suwe-suwe jadi Gorbachev. Sudah usah geger kita. Kenapa? Katanya Sharon. Kita geger yang untung ini loh orang ini. Saya yang ditunjuk itu. Ailing dulu dia bilang itu, ingat saya. Jadi kemarin saya perlukan pergi ke Rosa untuk menemui Yasir Arafat. Ya, jadi di sini kita coba untuk mencari cara-cara perdamaian yang baru. Bukan hanya itu, pada tanggal 3 Desember yang lalu, belum sampai sebulan yang lalu, saya diundang oleh pemerintah Perancis. Presiden Jacques Chirac itu minta saya membawakan makalah namanya agama-agama, terorisme dan toleransi. Dilihat dari sudut pandangan Islam, saya yang bicara. Lalu Islam pakai gak karu-karuan gitu ya saya. Nah, sudah saya ngomong, alhamdulillah ya masih bisa terdengar orang. Kemudian saya tidak lama baru-baru ini mendapat hadiah perdamaian dan solidaritas internasional. Sebelum itu di Korea saya juga mendapat hadiah perdamaian daripada Yayasan John Fitzgerald Kennedy. Nanti ini bulan Februari saya harus ke Mumbai ya, untuk membuka sebuah kongres yang akan dihadiri oleh 75.000 orang. Yang besok 75.000. Rupanya saya jadi ingin tahu bukan karena apa-apa yang dibikinnya di mana. Gedung kok tidak ada, tapi yang nampung 75.000 orang. Bikinnya di lapangan seperti ini. Saya lagi buka, baik. Dan pada bulan Februari saya harus ke Kyoto untuk mengambil hadiah filsafat dan etika. Nah, kalau ini semua ya, berarti Islam di Indonesia sudah mulai dihargai orang sebagai pemimpin dunia. Mari kita melihatnya ke situ. Jadi kewajiban saya itu bukan untuk membesar-besarkan diri, tidak. Harus cari tenaga-tenaga muslim yang muda, yang bagus, yang tercetik, yang sembarang seperti Pak Rizal Ramli ini. Kita usulkan untuk mendapatkan hadiah-hadiah lebih banyak lagi sehingga Islam di Indonesia akan semakin dihargai oleh orang. Loh iki lho. Nek pengin dadekno Islam ku ngene to kok. Nah, lalu yang ketiga, dunia sekarang menggunakan istilah-istilah yang aneh-aneh. Globalisasi, globalisasi, global itu dunia, globalisasi penduniaan. Bahasa Arabnya al-ulama, ya, tasrif dari alam, penduniaan. Tapi dalam kenyataan dunia ini yang malah tidak didengar. Kayak Indonesia nggak ada yang pernah dengar. Nah, jadi akhirnya hanya beberapa perusahaan saja yang menguasai berbagai bidang, dibilang itu globalisasi. Contoh, siapa yang mau tahu tentang elektronika harus belajar dari Sony. Ya benar. Sony dan sebangsanya ya toh? Ya. Saya tidak tahu jangan ya Sony. Lalu kalau yang mau tahu tentang lensa dan foto itu harus belajar dari Canon. Yang ingin naik pesawat terbang dengan baik dan buat pesawat terbang, ya harus belajar dari Boeing, pesawat terbang, pabrik pesawat terbang di Seattle, Amerika Serikat. Yang mau bikin komputer harus belajar dari IBM,
International Business Machine. Nah, ini semua namanya kan penjajahan ini. Dan kita bungkem bisu harus pakai milik mereka. Selera saja mereka yang menentukan kita. Dulu kita seneng Nogosari, malah jenenge Nogosantun. Iya kan? Wah, seneng dengan rujak, ya benar. Ya, senengannya ngono-ngono itu. Sekarang coba anak-anak kita jajan kalau tidak di McDonald tidak seneng hatinya. Beli ayam kalau beli Kentucky Fried Chicken rasanya kok tidak enak. Makan makanan dia boga-boga pintu dari Jepang itu piye ingin terus. Akhirnya kita nanti sembarang tidak berani. Di sini banyak yang sarung enggak? Jadi tidak berani pakai sarung lagi. Ya kenapa? Kenapa kontrolon sing gagah? Nah, sing kasihan ya Yai Sofyan. Lebih kasihan lagi yai yang pakai sarung tapi tidak pakai celana dalam. Bisa nangis. Maaf para yai yang begitu ya. Tidak apa-apa, tidak salah. Kasih berada tidak apa-apa. Nah, lalu semuanya itu artinya kita harus kembali mendiskusikan beberapa istilah internasional yang sudah dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar. Kita harus berani mengemukakan milik kita sendiri. Ini yang jadi sasaran PKB di masa yang akan datang. Yang terakhir, sasaran PKB besar sekali, mudah-mudahan bisa dicapai. Kalau itu orang seperti Pak Rizal Ramli, apa sasarannya besar sekali? Wah, sasarannya sulitnya bukan main, yaitu dalam waktu 15 tahun penghasilan per orang warga negara kita per tahun harus mencapai $10.000 alias 830 juta rupiah menurut kurs sekarang. Kalau kita bisa mencapai pendapatan itu dalam 15 tahun, besok-besok bikin masjid gampang, bikin rumah sakit Islam gampang, bikin madrasah gampang, bikin pondok gampang, nggak seperti sekarang kanelan ya ini kayak masjid. Ya apa tidak? Ayo nggak karuan kayak masjid tadi. Apalagi kitab-kitab sudah ada yang nyita, ya sudah ya hanya beberapa saja. Yang paling tinggi itu surat Yasin. Surat Yasin kecil itu $50 bijinya itu. Ditanya Menara Kudus, itu saya tanya dulu almarhum Pak Zainuri, Pak Zain, sampai menyita begini 1 tahun saya nyita 6 kali. Tiap kali nyita berapa? Tiap kali nyita setengah juta. Tapi saya ketik, wah kayak ini masih cuma $10 gajinya per surat Yasin. Nah, tapi nekling. Nah, supaya besok-besok kita kuat, walaupun kitab yang mahal-mahal sanggup kita beli karena kita punya uang. Jangan seperti sekarang. Saya rasakan dulu zamannya ngaji Fathul Qorib, angel oleh ngapal. Ngaji Fathul Mu'in, begitu tambah angel pindu, masalahnya banyak sekali. Terus naik ngaji Fathul Wahab, soalnya banyak. Wa illa falah, tidak begini tidak. Si keliru mau coba aflah. Pulang dari pondok lu yang mana? Perlu biaya besar baca Fathul Mizan, buka sarung. Angel biayanya mahal, buka sarung. Jangan disangka murah. Tanya kayak Mas Sofyan, dulu sampai keluarkan banyak uang nggak ya waktu ngaji Fathul Mizan? Ya nggak apa-apa lah. Tapi maksudnya begini, kalau kita ini kaya raya, punya uang banyak,
kita bisa membeli apa yang kita mau. Dan pengen seperti sekarang, maaf saja, saya kemarin berpuasa ngaji Qatrun Nada Nahwu Jil 113 halaman. Mulai sejauh pinggir tok, karena saya tidak bisa lihat, jadi orang saya suruh baca terus saya maknani. Nah, rencana saya tahun depan mau baca Syarah Hikam, ya, Syarah Hikam itu loh, ada menteri kita namanya MAS Hikam, Muhammad Athaillah Shahibul Hikam. Nah itu nama kitab, itu guys ini wong ya. Jadi itu kitab yang mulainya bunyinya Idfin wujudaka fi ardul humul, kuburkan dirimu dalam-dalam pada bumi kekosongan. Artinya apa? Jangan punya pamrih terlalu besar. Apa-apa yang ikhlas. Jadi pamrih itu soal kedua. Nah, di dalam Syarhul Hikam itu ada sebuah kata yang akhirnya dipakai menjadi dasar dari NU. Apa kata Shahibul Hikam? Beliau mengatakan dalam kitab Syarhul Hikam, la tashab man la yudhiluka ilallahi haluhu wa la yadulluka ilallahi maqaluhu. Jangan kau jadikan guru. La tashab itu artinya orang yang perilakunya tidak membangkitkan kamu kepada Allah dan kata-katanya tidak menunjukkan kamu kepada Allah. Loh. Jadi asal orang kok apa ya, tingkah lakunya itu tidak menunjukkan kepada Allah, kata-katanya tidak, ya jangan. Yang gampang itu sih enak, yang sulit itu menentukan ini menunjukkan kepada Allah atau tidak. Ini apalagi di kota-kota besar sekarang ada sebuah masjid ya jejer dengan sebuah rumah, rapat betul. Di rumah itu kebetulan ada radio, suaranya lantang sekali, nggak bisa dikecilkan. Jadi waktu kiainya mau ngimami, ya Bismillahirrahmanirrahim, gini sampai maliki yang mikir, ternyata lagunya bunyi, lagunya lagu Manuk Dadari. Tadi aku dari imami kasut, iya karena kudu, iya karena tadi. Nah ini kan susah. Iya, oh ya ini ada kelas agak. Dibilang gak enak terpengaruh lagu Manuk Dadari. Iya karena kudu, iya karena tadi. Itu susah itu menentukan itu. Lain halnya dengan kiai yang mulang muridnya. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-shayf. Tulisannya shayfi, tapi karena ada waqaf berhenti di rihlata syita'i was-shayf. Kiai ngerti waqaf, santrinya nggak ngerti. Jadi jawabannya rihlata syita'i was-shayfi. Mata syita'i was-shayf, rihlata syita'i was-shayfi, ya kenceng dikali harokat itu. Mata syita'i was-shayf, rihlata syita'i was-shayfi. Adanya yainya tulang betul, baca rihlata syita'i was-shayf baru was-shayf, wajahnya dipegang yainya. Ini ya was-shayf ya, terus dilepas si ada si penang. Apa ada banyak kakek kasihan ya Sofyan. Lu bunyi mulai ya Sofyan V. Itu. Jadi karena itu ya kalau seperti itu gampang. Yainya ngerti wakaf, santri yang nggak ngerti wakaf. Nah kalau yang tadi Manuk Dadari ini ya karena
begitulah para hadirin hadirat apa yang dapat saya kemukakan dalam acara halal bihalal sekarang ini. Ini halal bihalal itu adalah kebiasaan atau tradisi Indonesia. Boleh di kitab mana saja tidak ada. Ya, kitab mana saja tidak ada, tapi tidak bisa disalahkan karena cocok dengan ajaran Islam. Nah, sebagian besar dari apa yang kita lakukan itu sebetulnya adalah hal yang kita pikir-pikir sendiri. Saya katoan, celonoan, pakai arloji, tidak ada dalilnya, nggak pakai dalil. Pokoknya ini gak haram, itu selesai sudah. Lain kalau arlojinya babi itu ya haram. Enggak. Jadi artinya apa? Islam itu begitu luas sehingga dia sanggup menampung apa saja perubahan-perubahan dalam hidup kita. Kalau dikatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, telah kusempurnakan pemberian nikmatku pada kalian, dan telah kujadikan Islam sebagai agama kalian. Maksudnya itu tidak yang detail-detail kecil-kecil, bukan ngebom yang perhatikan yang kecil-kecil. Itu maksudnya adalah prinsip-prinsipnya, pokok-pokoknya. Hari ini telah membuat pokok-pokoknya Islam. Nah, itulah pemberian nikmatku kepada kalian. Itu maksudnya. Jadi karena itu sekarang kita sholat, saya pakai celana, ada yang pakai sarung, ada yang pakai tuk itu di Mekah, ada yang pakai kopiah, ada yang pakai serban, ya itu semua asal suci, ya baik-baik saja. Itu adalah apa yang dinamakan keputusan perorangan atau ijtihad fardhi. Nah, disinilah kebesarannya Islam itu. Karena itu dikatakan al-Islamu yasluhu kulla zamanin wa makanin. Islam itu sesuai dengan tiap tempat dan waktu, karena dianya hanya mengurusi yang besar-besar saja. Yang detail-detail itu kurang diurusi, hanya beberapa saja. Kalau kita lihat di Quran itu tidak banyak. Nah, umpamanya detailnya, perinciannya, perempuan kalau haid nggak boleh ke masjid, loh. Sekarang ngiling, itu, nah pulang nyabrang ngawur, enak nyabrang pokoknya, naik haid ojo lewat masjid, jangan naik ke atas masjid, itu contohnya. Nah, jadi sedikit sekali yang detailnya diterangkan oleh Al-Quran, umumnya prinsipnya saja. Salah satu prinsip yang penting itu ada di dalam fiqh al-fiqhul islami, dalam hukum agama Islam. Apa katanya? Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan dan tindakan seorang pemimpin atas rakyat yang dipimpinnya harus terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpin itu. Ada pemimpin hanya mikiri dirinya sendiri, nggak mikiri rakyatnya, itu dalam Islam adalah pemimpin yang salah. Karena itu masalah adalah menjadi sangat penting, keadilan. Islam itu mementingkan adil dan juga mementingkan rofahah. Dua-duanya membentuk kata kesejahteraan. Yang waktu undang-undang dasar kita dibuat, memang kata kesejahteraan belum ada. Karena itu di sana dikatakan tujuan kita adalah mendirikan negara yang adil dan makmur. Negara yang adil dan makmur, negara yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Ini yang diinginkan Islam. Apakah ini sudah kita capai? Belum.
PKB harus mencapai itu dalam waktu hidup kita ini. Jangan lama-lama 10 tahun kita sejahtera dan kemudian kita mengadakan kemakmuran. Sanggup? Ini yang sebenarnya menjadi inti dari PKB ya. Jadi alhamdulillah dalam acara ini halal bihalal ini saya dapat mengajak kepada hadirin dan hadirat semua untuk kita menyiapkan sebuah masyarakat yang adil dan makmur di masa yang akan datang. Masyarakat di mana? Kalau orang butuh pangan sudah ada pangan yang terbeli, mudah terjangkau. Kalau masih ingin pinter, masyarakat yang dibiayai oleh negara untuk menjadi orang yang pinter asal lulus itu. Jadi Ahmad Rofian ini mengenal betul almarhum Kiai Abdul Hamid Tambak Beras, adiknya Mbak Kiai Abdul Hamid Tambak Beras. Kenal Pak Kiai ya? Nah, dia bilang ya kenal. Kiai Abdul Hamid itu senengannya was-was. Apa was-was? Apalagi ada Kak Matlawi yang dulu jadi santrinya. Satu ketika saya dengan teman-teman, kamu ingin toh punya yaya yang tidak was-was. Ini melok aku. Ketika yaya kami jeding sedang wudhu lagi langsung jeding. Tapi ya tetap was-was. Kalau kiai lain, Kiai Usman Mansur, mayor tentara, kakaknya Bapak Tolha Mansur. Nah, dia akhirnya menjadi ketua majelis ulama setelah itu. Senengannya ngimami. Satu sore datang orang ke kantor beliau, terus ngomong sampai maghrib katanya Kiai Usman Mansur, terus si ngimami, ya Kiai, wudhu, terus wudhu sembahyang di musholanya. Kiai Usman Mansur biasa, usolli, terus baca Fatihah sampai bawah dolin, makmumnya itu masih usul, was-was. Nah, waktu Pak Usman Mansur habis baca surat, ya, muridnya ini tinggal satu kata nggak bisa ngomong, makmuman lillahi, kan tinggal dua kata kan lillahi ta'ala itu. Gak iso mengenai murid, jadi kene wis mandek terus mari maca surat, dia dengar makmumnya itu, makmuman, ditunggu setelah baca 4 kali kesuwen kan batal sholat Kiai Usman itu ya, makmuman noleh dia, makmum cilik. Oh makmuman udah di makmum nah Usman. Nah itu pengalaman di Wongkor. Baru kami tidak akan menemukan ini. Ya, kalau dalam ini dulu kuliahnya di luar negeri, saya tidak tahu di Indonesia dokter tua-tua itu kalau memimpin dokter calon-calon dokter yang muda-muda ada caranya sendiri. Satu hari seorang dokter tua mengambil buka laci, mengeluarkan 1 gelas air kotor sekali, air dari comberan, dari pecereng. Tuh, saudara-saudara, seorang dokter itu harus berani dan teliti. Lihat saya ini, berani dan teliti. Lihat saya, tangannya masuk ke gelas yang isinya air pecereng itu comberan. Terus digut, ayo semua jalankan, semua antri, masukkan jarinya, mulut itu sampai habis semua. Sudah selesai semua, kata dokternya. Keberanian saudara-saudara memang patut dipuji, tapi keterian yang kondak aja. Anda tidak melihat bahwa jari yang saya masukkan ke gelas itu lain dengan yang saya masukkan ke mulut. Yang lain itu yang masuk ke mulut. Kayak itulah. Nah
nggak belajar ngaji, nggak belajar kedokteran, nggak belajar teknik, seluruhnya itu harusnya disertai dengan ketelitian dan keberanian. Ya, salah. Jadi kalau banyak lama-lama hilang pengajiannya, tidak lain saya minta maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan baik terhadap rakyat Situbondo maupun terhadap rakyat-rakyat PKB yang lain. Sebagai Ketua Umum Dewan Syuro, tentu banyak kesalahan yang saya perbuat. Dengan demikian saya minta maaf sebesar-besarnya. Ya. Dan di samping itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan pengorbanan yang diberikan akan diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bacakan untuk rohnya Bapak Kiai Asmuni Yatiroto yang dibunuh karena motif politik. Kita bacakan Fatihah ala hadhihi niyya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Para hadirin hadirat, katanya hadis ya, doaul muslim, doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Karena itu mari kita dengarkan doanya Kiai Sofyan, kita amati. Kalau rendah nanti sampai pulang untuk setan gak ada jawabannya. Allahumma inna namaskana wa silana gunomi lana ayyullah Mari kita bacakan Fatihah untuk rohnya Kiai Maksum Jauhani yang beberapa hari yang lalu wafat dulu. Waktu saya ngisi yang terakhir dulu itu ada Kiai Maksum. Nah, beliau sudah jauh-jauh dari Kediri dalam keadaan sakit menghormati. Mari kita bacakan Fatihah untuk roh beliau. Ala hadhihi niyya wa kulli sholihah.